Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga ke masyarakat. Anak-anak, listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik-pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan skema penyaluran energi listrik melalui gambar berikut beserta keterangannya. Perhatikan skema sesuai urutan angka. Yang nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu di kabel-kabel besar yang terpasang di sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi karena aliran listrik yang dihasilkan dari PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Pada tahap yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo ini merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Selanjutnya pada tahap yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Anak-anak, pada tahap yang kelima, energi listrik kemudian dimasukkan kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah penduduk. Nah, pada tahap yang terakhir, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Anak-anak, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu saja akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk. Penyebab terganggunya proses penyaluran aluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat-tempat tersebut. Anak hebat, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Yang pertama adalah bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik. Kalian bisa menjelaskan dalam bentuk skema yang sederhana. Kemudian nomor 2, apa penyebab terganggunya proses penyaluran listrik? Yang nomor 3, apa upaya yang dapat dilakukan agar aktivitas produksi di pabrik dan perkantoran maupun di rumah-rumah tetap berjalan dengan baik walaupun aliran listrik sedang mengalami gangguan? Silahkan dijawab dan tugasnya dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.